你终于醒，喂，叫，你该不会您有什么办法能送？原来孟婆不是，你真的是孟姜师叔？嘿，哇，嘿，我图谋不轨，我们快走，快带我去！我要救义父。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-108. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 107. Kemarin kita diperlihatkan dengan leluhur dari aliansi bisnis, yang mana dia sepertinya mengetahui banyak hal tentang lautan Nether. Ini bisa dilihat dengan datangnya dua utusan dari tempat besar untuk meminta pencerahan darinya. Sedangkan Sinan sendiri bingung mengapa kekuatannya tidak kunjung meningkat. Padahal roh dewa perangnya sudah mengalami peningkatan. Namun Sinan tidak terlalu memikirkan hal itu karena di Laut Nether nanti kekuatan mereka juga akan disamakan. Sesaat kemudian kita pun diperlihatkan dengan terbukanya pintu menuju Laut Nether. Xiao Feifeng yang masih belum kapok kembali memanas-manasi Sinan dan berjanji akan membalas apa yang telah dia lakukan. Namun Sinan tidak terlalu peduli, karena tujuan utamanya ke Lautan Nether adalah menyelamatkan putri dari Kaisar Suci. Sedangkan Xiao bersaudara malah bertemu dengan Xiao Qianzu yang akan menyerang mereka berdua. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Sinan masih terus berenang di dalam laut dunia bawah. Dengan bimbingan token ini, Sinan malah sampai ke sebuah tebing di dasar laut. Merasa tidak ada apa-apa di sana, Sinan berencana untuk pergi. Namun tiba-tiba saja dirinya ditarik ke dasar laut. Untuk tahu apa yang terjadi kepadanya, kita pun dibawa ke sebuah tempat, yang mana di sana ada seorang gadis yang berusaha untuk membangunkan Sinan. Gadis ini penasaran dengannya karena bagaimana mungkin ada seseorang yang sengaja tertidur di Laut Nether. Dia berharap Sinan bukanlah Meng Fao. Gadis ini mulai kecewa karena Meng Fao bukanlah seorang wanita, melainkan seorang pria. Tapi dia tidaklah mempermasalahkan hal tersebut. Dan beruntungnya Sinan ini bisa bertemu dengan dirinya yang seringkali berkeliaran di laut. 你终于醒，喂，叫，你该不会您有什么办法能送？原来孟婆不是。 Gadis ini pun meminta Sinan untuk mengantarnya ke sebuah tempat. Sinan yang baru saja sadarkan diri segera mencari tokennya dan mulai menduga kalau gadis ini bernama Mang Xiang. Mendengar hal itu, tatapan dari gadis ini mulai berubah dan menanyakan siapa pria ini sebenarnya. Karena dia tahu namanya dan juga giok itu adalah pemberian dia ke seniornya. Sinan pun senang karena gadis ini memang adalah Mang Xiang. Tapi dia itu seketika saja melancarkan serangan kepada Sinan tanpa mau mendengarkan penjelasannya. Alhasil dalam pertarungan tersebut, Sinan mencoba menjelaskan kalau dirinya adalah utusan yang dikirim oleh Tetua Tang untuk bisa menemukannya. Tapi Meng Xiang tidaklah peduli dengan setiap perkataan Sinan. Sebaiknya dia itu menunjukkan kalau dirinya memang adalah sang utusan yang dimaksud. Meng Xiang pun menggunakan teknik miliknya. Mengetahui hal tersebut, Sinan pun juga menggunakan teknik yang sama. Ini sempat membuat Meng Xiang terkejut, dan kedua serangan pun telah saling beradu. Pada akhirnya Meng Xiang sadar kalau Sinan memiliki hubungan dengan Tetua Tang Xiang, karena bagaimanapun hanya dia dengan seniornya saja yang mengetahui teknik tersebut. 啊，你真的是孟姜师叔？嘿，哇，嘿。 Kita pun dibawa ke masa lalu di mana Meng Xiang menunjukkan teknik pedang penembus langit kepada Tetua Tang Xiang. Hanya saja teknik yang barusan itu telah merusak pertahanan dari Tanah Suci Xinglong dan juga mengacaukan istana. Meng Xiang pun segera mengajak seniornya untuk pergi.
karena jika tidak mereka berdua akan dihukum. Selain itu, kita juga diperlihatkan dengan ingatan lainnya, di mana Meng Xiang memberikan sepotong token miliknya, karena dia itu tidak tahu akan seberapa lama mereka berdua berpisah. Jadi untuk berjaga-jaga, token ini pun dirinya berikan. Selama token itu masih menyala, maka Meng Xiang maupun Tang Xiang masihlah hidup, dan mereka juga bisa menggunakannya untuk saling menemukan satu sama lain. Kembali ke masa sekarang, di mana Meng Xiang telah menyatukan token itu. Hanya saja dia penasaran mengapa Tang Xiang tidak menemuinya secara langsung. Sinan sudah mengatakan kalau dia tidaklah bersalah, tapi Meng Xiang tetap menyalahkan Sinan karena dia sendiri yang tidak mengatakannya sejak awal. Padahal Meng Xianglah yang tidak mendengarkan penjelasannya. Di tengah pembicaraan mereka, Meng Xiang baru ingat kalau ada seseorang yang ingin menggunakan mati mayat dunia bawah untuk melakukan hal yang buruk. Jadi dia pun mengajak Sinan untuk segera pergi dari tempat ini. Sudah tidak ada waktu baginya untuk menjelaskan semua ini kepada Sinan. Ia pun memintanya untuk membawa keluar dari tempat tersebut. Namun tiba-tiba saja Meng Xiang merasakan rasa sakit yang luar biasa pada kepalanya. Sinan mencoba untuk membantu, namun tubuh Meng Xiang seketika berubah menjadi buih-buih merah. 我图谋不轨，我们快走，快带我去！我要救义父。 Ini tentu saja membuat Sinan penasaran apa yang sebenarnya telah terjadi, karena Meng Xiang itu telah menghilang. Gadis di dalam harta ini pun menanyakan apakah dia tahu tentang lingkaran waktu. Sepertinya laut ini telah disusupi kekuatan alam baka. Sungai yang tak terlupakan ini dibangun untuk menjaga ketiga jiwa secara bersamaan demi mengatasi putaran waktu. Jadi di laut ini tidak akan ada makhluk yang dapat lolos dari siklus berulang. Alasan mengapa Sinan tidak terhapus karena ketika mereka pertama kali bertemu, gadis ini telah memberikan sebuah berkat kepadanya. Dengan berkat itu jugalah untuk saat ini lingkaran waktu tidak akan dapat mempengaruhi Sinan. Namun tetap saja ia tidaklah bisa berlama-lama di sini. Sinan harus cepat menemukan Meng Xiang dan membawanya keluar dari lingkaran waktu di laut tersebut. Sinan paham dan segera melakukan perjalanan dengan mengandalkan token miliknya. Tidaklah butuh waktu lama bagi Sinan untuk menemukan keberadaan Meng Xiang. Namun dia itu kembali menyerang Sinan, karena bagaimanapun ingatan ia sebelumnya telah hilang dan dia sama sekali tidak mengenali Sinan. Jadi dia itu masihlah menganggapnya sebagai seseorang yang sedang menyamar menjadi murid Tanah Suci Xinglong. Meng Xiang kembali menggunakan teknik pedang penembus langit. Melihat dia yang tengah lengah, Sinan pun meminta gadis harta untuk membantunya. Dia pun langsung saja menggunakan teknik aliran waktu miliknya untuk membuat Meng Xiang mengingat mengenai apa yang terjadi dan bagaimana pertemuan pertamanya dengan Sinan. Berkat bantuan dari gadis harta, pada akhirnya Meng Xiang pun mulai sadar mengenai apa yang telah terjadi kepadanya. Ia pun mulai sedih sebab baru tahu kalau dirinya sudah terkurung di Laut Nether selama 100 tahun lebih. 没事吧？ 我已缺席了100年。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.